Nah, so pagi ini kita melanjutkan pembahasan dari seri liturgi dan kita hari ini membicarakan tentang paduan suara ya, chorus. Kita membaca dua ayat. Mari kita membaca Kolose 3 ayat 16 ya, ayat yang terkenal yang seringkali memang dikaitkan dengan musik. Memang nggak exclusively paduan suara, tapi ini juga bisa berlaku untuk paduan suara. Kolose 3 ayat 16 kita membaca. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Satu bagian lagi dari 2 Tawarikh, kita membaca 2 Tawarikh Chronicles, pasal yang kelima, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Lalu para imam keluar dari tempat kudus, para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian linen halus dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinnya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suara untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh dibukakan dan kami bisa diberkati Tuhan. Melalui apa yang kami renungkan ini mengubah kehidupan kami, semakin memahami liturgi yang kami sendiri menikmatinya setiap kali kami datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun pada saat-saat seperti sekarang, karena pandemi ini sulit untuk bisa ada latihan core dan juga ada persembahan pujian, kami tetap berdoa supaya Tuhan memberkati, mempersiapkan kami juga untuk saat-saat yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan, berkati juga saudara-saudara yang melayani di tim Aufi. Kami mohon supaya bisa berjalan dengan baik semuanya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, so dari 2 ayat ini ya, kita mau coba untuk mengerti ya, ini apa theological function atau liturgical function, fungsi liturgis teologis di dalam fungsi liturgis dari core di dalam ibadah itu sebetulnya apa gitu ya. Nah, waktu saya persiapan ini saya ada Google search, kalau saya masukin keyword choir function liturgy itu ya, itu didominasi oleh perspektif Roma Katolik ya. Nah, ini menarik juga ya, seperti kayak bukan nggak ada sih perspektif Protestan, perspektif Injili ada juga, tapi seperti kayak di apa ya, orang Injili ya, orang Protestan nggak terlalu memikirkan ya tentang ini, tentang paduan suara gitu, karena ya mungkin nggak cukup ada pendasaran teologis gitu ya. Tapi kalau kita membaca dari perspektif Roma Katolik, ini sangat di-celebrate gitu ya. Bahkan kalau saudara membaca dari perspektif Anglikan misalnya gitu ya, mereka juga sangat celebrate. Tapi di dalam gereja Reform misalnya ya, nggak tahu ini sebetulnya apa. So paduan suara ini apa sebetulnya? Another konser gitu, konser yang dimasukkan di gereja atau apa sih sebetulnya gitu. Nah, kalau sudah membaca di dalam 2 Tawarikh tadi ya, cukup jelas di situ. Yang menyanyi itu yang menyanyi ini adalah exclusively orang Lewi ya, dan ada imam itu ya, di imam yang main instrumen ya, nafiri. Lalu yang menyanyi itu adalah kaum Lewi ya. Kenapa eksklusif ya? Kita percaya karena ini adalah types of Christ ya, ini adalah menunjuk kepada Kristus sebetulnya. Jadi saudara bisa langsung melihat di sini kaitan ya, pendasaran teologis waktu kita bicara tentang paduan suara, itu kita membicarakan Kristus, karena ini sebenarnya menuju kepada Kristus. Kita mesti mengerti terutama ya dalam hal ini dari threefold office of Christ, itu adalah prophetic dan priestly ya. Kita bicara jabatan imam, dan kita bicara jabatan nabi, 2 ini yang terutama ya. Nah, waktu kita merenungkan bagian ini itu apa
ada catatan kecil ya dari Bach. Bach itu bukan teolog ya pasti, tapi dia juga punya private theological library di rumahnya, jadi dia juga membaca tulisan-tulisan teolog. Lalu di dalam salah satu Bible commentary yaitu Abraham Kalof ya. Kalof itu apa ini? Ya ini adalah satu kalau studi theological research untuk Bach. Ini termasuk salah satu buku yang sangat penting ya. Aneh sekali soalnya buku ini originalnya ketemunya bisa di Amerika gitu, nggak tahu gimana caranya bukunya Bach. Waktu itu ada orang yang menemukan terus dia kaget ternyata ini adalah tanda tangannya Bach. Jadi dari Leipzig terus bergerak sampai jatuh ke benua Amerika ya, itu nggak tahu siapa dulu yang ini jualan seperti itu. Well anyway, kita bisa membaca di dalam tulisan itu ya, bagaimana Bach memberikan satu anotasi ya tentang 2 Korintus 5 ya. Dia bilang kalimat seperti ini ya. In devotional music, God is always present with His grace. Dalam bahasa Jerman ya, bei einer andächtigen Musik ist allezeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart atau gegenwärtig ya. Di dalam musik yang dipersembahkan kepada Tuhan ya, di dalam musik yang khidmat, musik yang devotional ya, itu Tuhan itu hadir dengan kasih karunia-Nya. Jadi di sini Saudara kita melihat musik ya di dalam hal ini, kita bukan bicara sekedar musik instrumental, bukan sekedar bicara untuk mengisi waktu dan sebagainya, bukan, tapi kita bicara tentang musik devotional di sini. Sudah pasti ada kata-katanya ya, paduan suara. Itu dikaitkan dengan kehadiran Tuhan. Makanya ini bukan kebetulan ya di sini konteksnya kalau ditaruh di dalam konteks liturgis itu ya sangat tepat, karena waktu kita bicara ibadah kita bicara kehadiran Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama bahkan ada ayat mengatakan bahwa Tuhan itu bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan itu menyatakan takhta kemuliaannya di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan menyatakan kehadirannya bukan hanya melalui khotbah, bukan hanya melalui pemberitaan firman Tuhan, bukan hanya melalui doa, tapi juga di atas puji-pujian yang dinaikkan. Jadi kalau kita hanya boleh memilih satu saja yang terpenting di dalam hal ini ya, pembicaraan tentang paduan suara di dalam liturgi gereja itu apa yang terpenting Saudara? Yang terpenting tidak lain tidak bukan adalah kehadiran Tuhan itu. Maksudnya ini yang paling esensial dari semua esensial yang lain adalah kehadiran Tuhan. Kalau bagian ini nggak ada Saudara, kita nggak bisa bicara paduan suara di dalam gereja gitu. Nggak peduli berapa talented, nggak peduli berapa megah pemainnya begitu banyak lah atau suaranya highly skillful dan seterusnya, itu sama sekali nggak ada artinya kalau kita nggak bicara tentang kehadiran Kristus. Tuhan yang bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Sehingga membuat puji-pujian ini menjadi sesuatu yang berarti. Ya. Nah sekarang kita mau melihat ini ya, karena kita tadi bilang ini ada kaitannya dengan Christ prophetic dan priestly office. Nah, kalau sudah membaca perspektif ini ya, again ini berarti berkait dengan kristologi, karena ya kita nggak bisa membicarakan liturgi tanpa Kristus ya, soalnya nggak mungkin itu. Nggak mungkin kita bicara tentang Christless paduan suara itu nggak bisa gitu. So pendasaran ini adalah pendasaran kristologis, pendasaran doktrinal. Nah kalau sudah membaca prophetic office of Christ di situ ya, prophet itu kan adalah yang mengutarakan deh apa yang Tuhan mau sampaikan melalui orang tersebut. Ya nabi kalau di dalam Perjanjian Lama ya. Itu adalah mengatakan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka ucapkan kepada umat Tuhan gitu kan. Jadi mereka ini seperti mewakili Tuhan ya di hadapan manusia. Saya mengutip Heidelberg Catechism ya, Heidelberg Catechism itu Q&A pertanyaan 31, ini bahasa Inggris. Tentang prophetic office of Christ, dia maksudnya penulis Heidelberg mengatakan seperti ini, because he, ya maksudnya Kristus, has been anointed with the Holy Spirit to be our chief prophet and teacher, who fully reveals to us the secret counsel and will of God concerning our deliverance. Nah, sudah perhatikan ya, Yesus sebagai nabi, ya sebagai pengajar juga sebagai guru, dia itu menyatakan, ya dia mengajarkan kepada kita apa saudara? Secret counsel and will of God. Dia memberitahukan kepada kita kehendak Tuhan, ya. Nasihat pertimbangan keputusan ilahi, ya. Dia memberitahukannya kepada kita. Terutama berkaitan dengan pembebasan kita. Ya ini pointed ya, saya fokus di sini. Berkaitan dengan pembebasan kita. Nah, nanti kita mesti integrasikan ini saya dengan paduan suara. Paduan suara itu ada
prophetic function ya kita memang di dalam perspektif reform kita nggak bicara jabatan lagi ya, karena itu sudah selesai gitu, Kristus sudah menyelesaikan itu semuanya gitu. Tapi secara fungsi kan masih ada di sama, kita nggak bisa ignore ya yang dikatakan di sini gitu. Menyatakan kehendak Tuhan ya. Melalui apa saudara? Melalui paduan suara, khususnya berkaitan dengan our deliverance ya. Langsung saja gitu, supaya kita mengaplikasikan. Bagaimana dengan priestly office ya? Priestly office. Nah, kalau nabi itu kan berbicara atas nama Allah ya, di hadapan manusia. Kalau priest atau imam itu kan sebaliknya ya. Ini berbicara atas nama manusia di hadapan Allah. Jadi mewakili manusia ya. Imam itu mewakili manusia berdiri di hadapan Allah. Nah, saudara bisa membaca misalnya di dalam Calvin ya, ini Institutes buku kedua 15.6 ya, yang ditekankan di sini bicara tentang priestly office of Christ itu adalah dia itu adalah mediator ya, perantara yang reconcile us dengan Bapa, mediator. Dan dia adalah great intercessor, dia adalah pendoa syafaat. Sudah kita langsung ini ya, kaitkan dengan paduan suara ya. Paduan suara itu punya fungsi reconciling mediator, M kecil ya, seperti Kristus ya. Paduan suara itu tempatnya highly relasional ya. Saudara itu menengahi umat dan Bapa. Ya, paduan suara yang nggak berpikir secara relasional ini nggak mengerti Kristus sebetulnya gitu. Ini Christless paduan suara ya. Kalau nggak ada kaitannya dengan kristologi, kalau nggak ada kaitannya dengan priestly office, nggak ada kaitannya dengan prophetic office ya, saya nggak tahu itu paduan suara apa. Itu cuma orang yang ribut-ribut saja gitu, nyanyi bareng-bareng di tengah-tengah ibadah yang nggak ada artinya sebetulnya. Paduan suara dipanggil juga menjadi seperti Kristus, dia mendoakan jemaat melalui pujian, atau lebih tepat bukan melalui pujian ya, pujian itu kategori agak sempit ya, melalui musik maksudnya ya. Ya, lagu seperti itu tentu saja bukan kategori pujian, tapi kategori doa ya dalam hal ini. Berdoa melalui musik, ya. Itu seperti kita sudah pernah katakan kan ya, ini kutipan Agustinus yang terkenal itu ya, bis orat qui cantat. Mereka yang menyanyi ya, itu berdoa double. Mereka yang menyanyi itu berdoa double. Ya, ini karena apa ya? Karena ada aspek devotional di sini ya. Kalau pinjam metafornya Calvin, itu dia melihat musik itu seperti corong, seperti corong gitu. Ada bagian di dalam relung-relung hati kita yang terdalam itu sulit untuk ditembus ya, tapi melalui musik ya, itu seperti corong, itu dialirkan ya, sehingga nggak ada yang tumpah itu. Sehingga dialirkan kepada tempat-tempat yang paling dalam, tempat-tempat yang paling sulit itu melalui musik. Nah, kita sudah pernah membahas ya waktu bicara tentang ini ya, tentang musik di situ, kita nggak mau tentu saja elevate sampai kepada level sakramental, tidak ya saya, itu ngawur sekali kalau kita bilang musik itu sampai di dalam level sakramen. Bukan sakramen saya, bahkan kita juga takut kalau bicara musik itu sebagai means of grace gitu ya. Kita takut mengatakan kalimat seperti itu, at least dari perspektif reform gitu. Tetapi saudara tahu, ini tempatnya jelas sama sekali bukan tempat yang sembarangan, bukan tempat yang rendah. Calvin waktu bicara musik dia bicara ini apa sebagai chief exercise of our faith ya. Ini apa doa ya maksudnya, bukan musik. Dia mengatakan doa itu sebagai chief exercise of our faith. Lalu kemudian musik itu ditaruh di dalam teologi doa, di dalam tulisan Calvin. Berarti ini tempatnya memang tinggi sekali gitu. Heidelberg 31 Heidelberg Katekismus 31 waktu membicarakan Kristus sebagai the high priest, dia mengatakan seperti ini, Kristus adalah our only high priest ya, who by the one sacrifice of his body has redeemed us and makes continual intercession with the Father for us. Jadi sudah melihat di sini ya, pendasaran kristologisnya ya, itu a priestly office of Christ, itu dia itu mempersembahkan dirinya sendiri. Dia mengorbankan dirinya. So, paduan suara itu adalah satu sacrificial act ya, kalau kita mengikuti ini ya. Tentu saja kita bukan sacrificial act seperti Kristus, karena kita nggak menebus dosa ya. Tapi ini sacrifice of thanks di dalam hal ini ya. Tetap bicara sacrifice, tetap bicara pengorbanan. Kalau paduan suara nggak mengerti ini saya nggak tahu ini kaitannya apa dengan Kristus itu. Itu Christless paduan suara ya. Dan kita nggak tertarik sama sekali saya membicarakan tentang paduan suara Christless lah, khotbah yang Christless, terus kemudian doa Christless, liturgi Christless, dan gereja yang Christless ya. Itu kita nggak tertarik sama sekali dengan pemaparan seperti itu.
Yang kita tertarik yang ada kaitannya dengan kristologi. Yesus mengorbankan dirinya sendiri, dia menebus kita, dan kita adalah orang-orang yang ditebus, ya kita dipanggil, diundang untuk hidup berkorban seperti Kristus. Dan berdoa juga bersama dengan Kristus. Waktu kita berdoa bersama dengan Kristus, kita sudah membahas ya, di dalam perspektif intercessory prayer kan sudah lewat ya, kita sudah pernah bahas, kita sedang bersekutu dengan Kristus. Maka waktu kita membaca terusan daripada ini ya, Pak, di dalam Heidelberg Katekismus, ini pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan 32, langsung disambung setelah membicarakan kristologi, threefold office, langsung disambung dengan pertanyaan, why are you called a Christian? Mengapa kamu disebut Kristen? Jawabannya adalah, because by faith I am a member of Christ. Karena melalui iman, saya ini adalah anggota Kristus, and so I share in His anointing. Maka dengan demikian, saya berbagian di dalam pengurapannya. Kristus itu adalah Mesias, dia adalah yang diurapi. Dan di dalam Kristus, kita berbagian di dalam pengurapannya. Makanya kita disebut Kristen, ya, karena kita diurapi. Ya. Kristus itu adalah yang diurapi. I am anointed to confess His name. Nah, saudara perhatikan di sini ada paralel ya. Seperti threefold office of Christ membicarakan 3, di sini juga membicarakan 3. Kristen itu punya 3 fungsi ini ya, threefold function of Christians. Yang pertama, waktu kita bicara tentang prophetic ya, ini prophetic function itu apa? Kita orang percaya, gereja, paduan suara, itu diurapi ya untuk mengaku namanya, to confess His name. Apa ini artinya? Nanti kita akan bahas ya, to confess His name. Jadi prophetic ini artinya adalah kita sebagai gereja, ya, kita mengaku nama Tuhan. Lalu terus kemudian berkaitan dengan priestly office atau priestly function, di sini dikatakan to present myself to Him as a living sacrifice of thanks. Nah, saudara perhatikan ya, paralelnya jelas sekali kan. Kristus itu sacrifice Himself ya. Kita diundang ya untuk mempersembahkan diri kita sebagai korban sacrifice yang hidup. Tapi ini bukan sacrifice seperti Yesus Kristus yang menebus dosa, tapi ini adalah sacrifice of thanks. Ini adalah korban ucapan syukur. Justru karena kita sudah ditebus, ya, paduan suara itu mempersembahkan korban syukur, ya, mewakili jemaat, mewakili umat Tuhan di hadapan Allah. Nah, sekarang kita bahas ini ya, tentang confession tadi kita mengatakan prophetic function, ya, prophetic function. Jadi paduan suara itu ada prophetic function. Berarti apa ini? Paduan suara itu memberitahukan, ya, menyatakan kehendak Tuhan, ya, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan seperti sudah tahu yang disebut confession di sini ya, status confessionis ini seringkali ya, ataukah boleh dikatakan bahkan selalu ya, ada certain polemic against worldly narratives. Ada polemik ya, ada polemik melawan cerita-cerita ya yang dirayakan di dalam dunia ini. Lalu waktu kita confess, kita mengatakan tidak, kita say no kepada worldly narratives. Kita mengatakan yang diajarkan di dalam firman Tuhan adalah seperti ini. Ada resiko saya di sini. Semua confession selalu ada resiko ya. Kita sudah sering sekali membahas ini ya. Sebetulnya istilah Tuhan, ya, istilah juru selamat, itu soter, istilah kurios, itu kan istilah yang di dalam zaman Markus misalnya, itu kan untuk kaisar sebetulnya. Tapi terus kemudian Markus confess ya, dia mengatakan Yesus Kristuslah kurios, maksudnya dalam kurung bukan kaisar ya. Yesus Kristuslah juru selamat dan dia yang membawa, dia yang menghadirkan, dia yang mengumumkan, dia yang memberitakan euangelion ya, bukan kaisar maksudnya. Karena kaisar mengatakan dialah yang membawa kabar baik itu. Kaisar itu juru selamat yang membawa kabar baik. Markus mengatakan bukan kaisar, tetapi Yesus Kristuslah juru selamat yang membawa kabar baik. Highly offensive kalimat seperti ini ya. Dan paduan suara itu ini diundang untuk menyanyikan lagu yang ofensif seperti ini. Ada nuansa polemik ya. Itu kalau kita sungguh-sungguh mengerti apa artinya prophetic ya. Sudah perhatikan prophetic ini ya di dalam perjanjian lama ya. Ya, nggak bisa dikonform di dalam apa yang maunya raja kan, nggak bisa gitu. Sampai raja pun tahu gitu ya. Itu ada cerita di mana siapa ini? Yoram dan Yehoshafat ya. Yoram dan Yehoshafat. Yehoshafat itu Yoram itu kerajaan utara ya. Ini Ahab Yoram ya. Yehoshafat itu kerajaan selatan. Lalu mereka itu terjepit di dalam keadaan
Waktu perang ternyata mereka tuh terancam gitu ya. Waduh ini bisa mati semua kudanya, bahaya. Lalu terus kemudian Yehoshafat ini berpikir, kita kayaknya nggak ada nabi ya? Ada nggak sih nabi yang bisa dipanggil sebetulnya supaya kita bisa tanya kehendak Tuhan? Nah Yoram ini Ahab terus Yoram gitu ya. Sudah tahu Ahab itu berpolemik dengan Elia. Ya, Yoram ini ya berpolemik dengan Elisha, penerusnya Ahab. Ini kerajaan utara, sudah. Yoram ini sebetulnya tahu sih kalau ada Elisha gitu, tapi dia nggak mau ngomong kalau ada Elisha. Kenapa, sudah? Dia males panggil Elisha. Karena apa? Karena dia tahu kalau nabi berbicara itu ya, nabi yang diurapi Tuhan berbicara, dia nggak pernah mau kompromi, sudah. Nggak mungkin ini si Elisha ini kalau panggil terus kemudian dia akan mengambil hatinya Yoram lah, memberikan ketenangan gitu ya, tapi ketenangan yang palsu. Maka dia nggak mau ngomong, dia pura-pura seperti kayak nggak tahu gitu, seperti kayak pura-pura nggak ada nabi. Sampai akhirnya Yehoshafat tanya gitu, apa ada sih sebetulnya nabi yang bisa dipanggil supaya kita nggak binasa, supaya kita ini dikasih tahu kehendak Tuhan itu sebetulnya apa? Maka dengan enggan Yoram menjawab, ya ada sih, ini si Elisha gitu ya. Si Elisha gitu. Dan betul saja waktu Elisha datang dia sebel ya. Sebel saya lihat mukanya Yoram gitu ya. Nah, Elisha juga manusia biasa ya. Dia nabi tapi dia juga punya kelemahan. Dan sudah menarik waktu membaca di dalam bagian itu ya. Ini memang bukan bicara tentang paduan suara saya, tapi ini bicara tentang musik. Nah, waktu Elisha mau bernubuat ya, itu dia panggil pemain kecapi terlebih dahulu ya. Suruh main musik dulu ya. Suruh menenangkan ya, emosinya rada karnal, sebel lihat mukanya Yoram gitu ya. Dan orang kok sebel lihat mukanya orang terus khotbah itu bahaya ya, saudara. Saudara mengerti kan maksudnya kan ya? Itu kita nggak boleh pakai khotbah untuk tusuk-tusuk orang ya, saudara, nggak boleh gitu. Kalaupun menegur, sudah menegur karena Tuhan memang menggerakkan kita untuk menegur, bukan karena kita sebel lihat mukanya orang. Nah, Elisha itu tahu kalau dia ini lagi sebel, dia nggak siap untuk bernubuat, maka suruh panggil pemain kecapi, main-main dulu terus kemudian boleh rilis gitu ya, ini apa? Karnal moodnya itu rilis, baru dia mengatakan firman Tuhan. Dan betul saja, saudara, waktu firman Tuhan di situ dikatakan ya, itu ternyata nubuatnya nubuat positif itu. Tuhan mengatakan akan menyelamatkan baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan, baik tentaranya Yehoshafat maupun tentaranya Yoram ya. Ya saudara bisa bayangkan ya, seandainya dia nggak ditenangkan melalui musik itu tadi ya, nggak ada pemain kecapi gitu, mungkin dia bisa ada bias pribadi loh. Dia mungkin akan berkata ini rekonstruksi omong kosong gitu ya. Dia akan berkata kepada Yehoshafat, oh Yehoshafat gitu ya, engkau yang takut akan Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan menyertai engkau. Tetapi engkau Yoram gitu misalnya ya. Tetapi engkau hai Yoram gitu ya. Akhirnya terus keluar kalimat-kalimat negatif, kalimat kutukan dan sebagainya. Tapi tidak, itu bukan yang mau dikatakan Tuhan pada hari itu. Jadi Elisha waktu dia mengatakan kalimat itu, ya itu bukan tanpa penyangkalan diri, karena dia kalau lihat Yoram ya bawaannya pasti ini kayak ini ya, gak ada perubahan ya, kayak Ahab ya, lu nggak berubah, lu sama saja gitu maksudnya, sudah sebel seperti itu ya, jadi khotbahnya itu bisa ngawur di dalam bagian ini. Tapi justru melalui musik ya Tuhan menghadirkan ini ya. Nah, paduan suara ini indah ya, bukan cuma paduan suara, tapi juga musik ya, waktu kita menyanyi, saudara, nyanyian jemaat dan sebagainya, itu saudara memuji Tuhan. Itu sebetulnya apa yang terjadi saudara ini? Tuhan termasuk membersihkan kita ya, membersihkan pengkhotbah juga supaya khotbahnya itu jangan bias ya. Tapi membersihkan pendengar juga supaya pendengarnya jangan bias gitu ya. Karena kita di dalam kehidupan ini banyak bias sudah memang. Jadi paduan suara itu di dalam hal ini ya, itu menyanyi ya. Selain dia mempersiapkan orang untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi dia sendiri juga memberitakan firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhan yang again seringkali disertai dengan polemik melawan worldly narratives itu ya. Nanti kita akan baca ya, sedikitnya ada 2 tempat di dalam firman Tuhan yang jelas membahas tentang ini ya. Maksudnya pujian gitu. Dan seringkali juga dinyanyikan dengan choir ya bagian ini. Yang kedua, waktu kita kaitkan dengan ini priestly function, witnessing life of sacrifice ya. Berarti apa Berarti ini melalui paduan suara ya. Ini saudara menyanyi memuji Tuhan ya, termasuk berdoa memberitakan firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Orang yang mengekspresikan itu sebagai ucapan syukur ya, dia melakukannya dengan sukacita ya, dengan sukarela. Pengorbanan ini adalah pengorbanan yang bukan dipaksa, bukan. Waktu saudara memberikan kolekte ya, minggu depan ya, kita juga akan mendukung pekerjaan Tuhan CIP ya. Jangan ada orang yang merasa
dipaksa atau diteror. Waktu saudara kolekte, hendaklah orang yang memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hatinya, bukan karena paksaan. Dan paduan suara ini sudah menolong kita ya untuk mengerti bahwa hidup ini bukan coercion, bukan pressure. Hidup ini bukan diteror, bukan. Makanya saudara sulit ya membayangkan orang menyanyi di kor tidak rela. Haleluya. Haleluya, nggak pernah lihat, itu nggak usah ikut nyanyi lah kayak gini ya. Ngapain dia nyanyi dengan muka murung? Kalau nggak suka nyanyi, sudah nggak usah ikut kor lah, sederhana gitu ya. Saudara hampir nggak mungkin mendapati orang yang nyanyi di paduan suara kayak sebel benar gitu ya. Yang ada mungkin yang nggak mau turun gitu ya, mau nyanyi terus mungkin ada gitu. Tapi yang nggak rela menyanyi paduan suara. Paduan suara itu menjadikan kita itu rela, rela waktu kita berkorban kepada Tuhan itu kita joyfully and willingly, and thankfully. Karena apa Karena ini ada aspek priestly. Ya, ini sacrifice of thanks. Ini pengorbanan, betul ini pengorbanan, tapi pengorbanan syukur ya, korban ucapan syukur. Not to mention saya juga kita ini ya, ya waktu paduan suara ini keindahannya daripada menyanyi solo, bukan gak ada tempat sih untuk menyanyi solo gitu ya, tapi bahkan sebetulnya waktu kita menyanyi di dalam liturgi itu kan juga semacam kor ya, meskipun nggak harus banyak suara. Kor by the way nggak harus selalu banyak suara, tapi kita akan menyanyi bersama-sama. Ini menyatakan communal testimony saya. Tadi pagi ya waktu kita sharing khotbah di bukit saya di dalam khotbah menyatakan bahwa waktu Alkitab ya Matius itu mengatakan tentang garam terang dunia, terus kemudian kota yang terletak di atas bukit ya. Ya, kota yang ada lampunya gitu ya. Saudara nggak pernah melihat kota atau sesuatu di atas bukit terus lampunya cuma satu gitu kan. Terus kita bilang, oh ada kota di sana. Mungkin kita nggak pikir itu kota, jangan-jangan itu menara televisi atau apa ya, nggak tahu ya. Mungkin nggak harus kota, tapi saudara mengatakan itu kota. Kalau apa saudara? Kalau ada titik-titik nyala lampu yang banyak, saudara bilang itu kota. Di atas itu kota gitu. Maksudnya apa saudara? Waktu Matius menggunakan istilah ini ya, kota yang terletak di atas bukit itu tidak mungkin tersembunyi, tidak akan tersembunyi ya. Itu berarti bicara tentang communal testimony, ya. Ini bicara tentang kesaksian komunal, bukan kesaksian individual gitu. Nah, paduan suara ini ya menolong kita ya untuk mengerti ini ya, bahwa kesaksian kita itu sebetulnya kesaksian komunal, ya. Saudara itu bukan single fighter bersaksi sendiri ya, menginjili sendiri atau apa begitu ya. Saudara bersaksinya itu komunal ya. Ini cara yang common sebetulnya dipakai di dalam gereja di dalam zaman Kisah Para Rasul, sudah membaca dalam gereja mula-mula ya. Tadi kita mengatakan profetik ya, berarti ini dari Tuhan ya, dari Allah kepada manusia. Paduan suara itu memberitakan firman Tuhan melalui musik ya. Juga bisa dari Allah kepada manusia, misalnya menyampaikan doa berkat, tergantung sih ya. Kalau doa berkatnya seperti disampaikan oleh pendeta, yaitu berarti dari Allah kepada umatnya. Ini memberkati ya, gesturnya itu dari Allah kepada manusia atau dari Allah kepada umatnya. Tapi ada arah sebaliknya, dari umat Tuhan kepada Allah. Nah ini yang terus terang agak susah dihayati, terutama di dalam ini ya arsitektur gereja modern, termasuk bahkan gereja kita ya, gereja kita. Ya kita waktu ini ya saya membicarakan dalam desain arsitek di gereja sih, kita sudah coba kasih ada semacam balkon ya kanan dan kiri supaya agak sedikit elevated di dalam hal ini, bukan nggak ada makna teologis ya. Karena ini sama sebetulnya ya, seperti memberitakan firman Tuhan, itu pemberitaan firman Tuhan, jadi same level di dalam hal ini dengan mimbar gitu, karena ini berdiri ya mengkhotbahkan firman Tuhan yang mewakili Tuhan memberkati umat ya, seperti juga seorang pengkhotbah. Ini tempatnya tinggi sekali, bukan tempat yang di bawah sebetulnya gitu. Tapi yang kita nggak bisa tampung di dalam hal ini ya, seperti yang ada di dalam arsitektur pada gereja zaman dulu misalnya. Gereja di zamannya Johann Sebastian Bach dan ya sebelumnya, bukan cuma dalam zaman Johann Sebastian Bach, tapi sebelum-sebelumnya. Itu kor itu menyanyi itu di balkon ya, di balkon di belakang. Jadi mimbar itu ada di depan ya, terus kemudian di sini umat, lalu ini di belakang ada balkon. Nah, kor itu menyanyi di sana gitu. Ini berarti apa gesturnya itu menghadap Tuhan dan mewakili umat ya. Ini yang kita kurang ya kurang itu. Saudara mengerti kan maksudnya? Waktu seseorang pengkhotbah itu ya, itu di belakangnya salib atau tulisan alfa dan omega. Lalu dia berkata kepada jemaat, itu jemaat ada di depan gitu kan ya. Dia mewakili Tuhan yang ada di belakang ya.
Tapi seorang imam itu seharusnya membalikkan diri, dia menghadap salib. Dia membelakangi umat karena dia mewakili umat. Nah, paduan suara itu ada fungsi priestly loh, bukan cuma fungsi profetik gitu. Nah, oke lah, memang saya nggak mau jadi aneh dengan tiba-tiba misalnya waktu paduan suara tiba-tiba waktu menyanyikan lagu doa gitu misalnya, terus tiba-tiba paduan suaranya mendadak ngadep ke tembok gitu ya, membelak, itu bisa orang bingung, ngapa-apaan sih ini paduan suara, kenapa seperti itu? Oh, ini sedang priestly function namanya gitu. Mungkin banyak orang jadi malah bingung nanti begitu ya. Mungkin nggak harus seperti itu sih aplikasinya. Tetapi despite bodily gesture yang nggak memungkinkan ini ya, saudara jangan nggak ada sikap hati yang saudara itu mewakili umat sebetulnya, menghadap kepada Tuhan. Jadi ini bukan waktu saudara menaikkan doa melalui musik misalnya, melalui paduan suara. Waktu saudara berdoa, gitu. Ini adalah lagu doa. Saudara itu bukan berkata-kata kepada jemaat, tuh. Ini berkata-kata kepada Tuhan. Saudara mewakili jemaat, berkata-kata kepada Tuhan. Sebetulnya gestur itu harusnya balik itu tadi. Gitu. Sikap hati kita mesti benar di dalam hal ini ya. So, saudara melihat di dalam intercessory prayer ya, atau di dalam pengertian apa sih? Saudara mewakili jemaat juga di dalam offering sacrifice of thanks. Itu gesturnya juga sebetulnya harus terbalik gitu. Bukan menghadap kepada jemaat, tapi menghadap kepada Tuhan. Ya sekali lagi kalaupun itu nggak mungkin secara bodily gestur, secara gestur tubuh ya, setidaknya sikap hati kita ya, penghayatan kita itu harus benar waktu kita sedang menjalankan priestly function ya di dalam paduan suara ini gitu. Ya, orang yang di dalam paduan suara itu selalu bicaranya kepada jemaat, dia cuma mengerti prophetic function saja. Itu pun kalau dia mengerti gitu. Karena pencobaannya banyak ya di dalam paduan suara gitu. Tapi balik lagi kepada ini waktu kita bicara tentang confession through music ya, waktu kita bicara tentang pengakuan melalui musik, saudara mendapati di situ ini tadi kan saya menjanjikan akan membahas ini lebih detail ya. Yang namanya prophetic itu seringkali disertai dengan social criticism. Ini preaching against, ini berkhotbah ya, melawan kontra narasi-narasi yang bukan Injil. Kita sedang menyatakan kemuliaan Allah di sini, bukan kemuliaan dunia. Misalnya kita membaca Exodus pasal 15 ya. Kita membaca 3 ayat ini ya. Exodus pasal 15. Ini adalah nyanyian ya, nyanyian paduan suara, Exodus pasal 15. Kita membaca 1, 3 dan 4. Saya membacakan bagi kita semua. Exodus Keluaran 15 ayat 1, 3 dan 4. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Tuhan itu tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya ya dilemparkannya ke dalam laut. Needless to say, kuda dan penunggangnya siapa? Kuda dan penunggang Mesir di sini pasti maksudnya ya. Ayat 3 dan 4 itu lebih jelas. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Sudah melihat nggak di sini ada social criticism? Ada power criticism gitu. Bukan kuasa militer gitu. Bukan kuasa manusia, melainkan kuasa Tuhan. Bukan kuasa uang, bukan kuasa koneksi, tetapi kuasa Tuhan. Saudara, kita kalau mengerti aspek profetik ini ya, selalu ada polemik ya. Ini bukan hadir di dalam vakum ya. Tuhan itu berkuasa gitu. Waktu dikatakan Tuhan itu berkuasa, mau mengatakan apa? Bukan Hitler gitu. Bukan diktator-diktator itu yang berkuasa, melainkan Tuhan. Ada satu, ini saya mungkin pernah ceritakan juga ya, ada satu cerita yang sangat inspiring ya, waktu di dalam zamannya Hitler gitu. Hitler kan menyebut dirinya sebagai Der Führer gitu ya, Der Führer. Lalu terus kemudian waktu di dalam satu gereja, ya ini gereja yang kecil, bukan gereja yang megah atau apa ya, ada baptisan di situ ya. Terus kemudian pastornya ini saya mengatakan ya, dan aku menyerahkan engkau kepada Yesus Kristus, your only Führer. Wah, berkali-kali dia membaptis, dia mengatakan kalimat itu. Setiap kali ada polemik, setiap kali ada polemik. Aku menyerahkan engkau di dalam penguasaan Kristus, bukan si Pak Kumis itu maksudnya gitu ya. So powerful kesaksian seperti ini. Tapi apakah gereja masih punya kesaksian seperti ini sekarang? Berani berpolemik dengan kuasa dunia, atau malah jadi lembek.
lembek dengan neomarxisme, lembek dengan kapitalisme, lembek dengan konsumerisme, lembek dengan isme yang lain gitu. Mencoba untuk menjadi relevan, ya, padahal gereja nggak pernah dipanggil untuk menjadi relevan gitu. Tapi dipanggil untuk setia memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Satu lagi ayat yang sangat terkenal yaitu Magnificat ya dari Lukas pasal yang pertama, kita membaca ayat 51 dan 52. Ia yaitu Tuhan ya yang Maha Kuasa, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Saudara perhatikan ada social criticism kan di sini. Ayat 52, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara mendapati reversal motif kan di sini kan ya. Sangat tipikal di dalam Lukas. Kingdom of God, kerajaan Allah, motif jungkir balik itu. Nah ini yang kita perlukan, paduan suara itu waktu dia confess his name, waktu dia menyatakan kehendak Tuhan, itu disertai dengan polemik ini ya. I'd rather have Jesus than all the riches of this world. Polemik kan ada polemik di situ gitu. Kita perlu ini ya Pak, lagu-lagu seperti ini. Sayangnya begini ya sayangnya di dalam dunia ini sadly gitu ya, yang banyak melakukan kritik sosial malah jadi ya genre musik rock itu itu banyak melakukan social criticism gitu. Jadi ini sebetulnya panggilannya gereja loh. Tapi malah yang mengerjakan akhirnya musikus-musikus rock ya, para rocker itu yang melakukan social criticism terhadap establishment yang keliru. Ya, karena apa? Ya gereja nggak melakukan kayaknya. Gereja kayaknya lebih masuk kepada musik-musik yang indah saja, nggak ada kritiknya di sini. Nggak menyinggung siapa-siapa. Kalimat-kalimat yang ngawang di atas, nggak tahu siapa yang ditegur, nggak ada yang ditegur sebetulnya gitu. Karena itu nggak ada yang perlu offended juga. Ini berarti nggak mengerti prophetic sebetulnya. Nggak ada prophetic function di dalam paduan suara berarti gitu. Saudara perhatikan ya, di dalam Alkitab ya, waktu paduan suara itu dinyanyikan, langsung ada yang dikritik, ada yang ditegur di situ, ada yang ditelanjangi, ada yang dibongkar. Baru kita mengerti apa artinya prophetic function of a church choir. Tadi kita mengatakan ini ya, di dalam priestly function kita mewakili ya, umat Allah di dalam sacrifice of praise ya ini. Sacrifice itu tetap sacrifice, ini adalah korban, ini korban syukur, ini korban pujian. Bahkan juga di dalam kaitan ini kita juga boleh mendorong gitu ya, ini minta pertolongan Tuhan supaya Roh Kudus bekerja, Tuhan yang bertata dengan kemuliaan di atas puji-pujian orang Israel, itu boleh membakar hati orang yang mendengar paduan suara untuk mempersembahkan kehidupan mereka bagi Tuhan. Baru kita bisa bicara priestly function of a church choir. Itu bukan hanya mereka yang mempersembahkan diri bagi Tuhan, tapi juga bisa dipakai Tuhan ya di dalam pujian ya, di dalam lagu korban syukur yang dinaikkan itu mendorong jemaat untuk mempersembahkan kehidupan sepenuhnya kepada Kristus. Baru bisa kita bicara priestly function. Tapi kalau kita cuma mendengar, wah bagus ya Nina dan sebagainya, wah senang gitu ya, wah bagus ya sebagainya. Tapi orang nggak didorong untuk mempersembahkan kehidupannya bagi Tuhan ya. Kita tanya priestly function di mana ya ini ya? Gak ada priestly function gitu. Yesus Kristus itu mempersembahkan diri ya. Dan dia menarik banyak orang untuk mempersembahkan diri bagi Allah seperti dia, itu Kristus itu. Kristus sang imam besar agung itu dia mempersembahkan dirinya dan dia bukan bilang saya pokoknya yang penting sudah mempersembahkan diri, kamu kalau mempersembahkan diri nggak mempersembahkan diri ya terserah kamu sih, terserah kan orang masing-masing ada privacy ya. Oh tidak, sudah tidak. Yesus menantang orang untuk mempersembahkan diri. Paduan suara itu harusnya menantang jemaat untuk mempersembahkan diri waktu dia mengerti priestly function, seperti Yesus Kristus yang menantang orang untuk mengikut dia. Ini ada American writers ya, dia genre fiction ya, namanya Connie Willis. Dia mengatakan kalimat yang terkenal sih waktu saya search ini, menarik sih kalimat ini, saya mau kutip ya. Sayangnya perspektifnya ada negatif, saya baca saja ya. Dia bilang kalimat seperti ini, si Connie ini. It is my belief that everything you need to know about the world can be learned in a church choir. Semua yang saudara perlu tahu di dalam dunia ini ya, saudara bisa mempelajarinya di dalam church choir. Waduh, ini menarik kalimat ini. Itu saya cari-cari lagi. Di dalam hal apa ya? What things yang dipelajari dalam church choir? Kan kita jangan tafsir-tafsir sendiri ya. Nah, akhirnya saya ketemu dan dia bilang kalimat seperti ini. Saudara perhatikan ya. The entire range of human experience is present in a church choir, including but not restricted to jealousy, iri hati, ya, revenge,
horor ya. Pak, kapan kita nyanyi lagu ini? Besok. Besok? Horor ya, horor itu. Besok sudah mesti nyanyi gitu ya. Pride, kesombongan ya, you name it, pride paduan suara dan pride, karena kita langsung mengerti deh maksudnya apa gitu. Incompetence ya, Connie bilang the tenors have never been on the right note in the entire history of church choirs and the basses have never been on the right pitch ya. Nah, ini ironis ya, dia mengatakan kalimat seperti ini juga ekspresi pride ya sebetulnya. Pride of a lady, of a soprano atau alto yang mengatakan kalimat ini. Incompetence ya, incompetence. Lalu apa lagi? Wrath ya, kemarahan, lust ya, nafsu ya. Sambil nyanyi, sambil lirik-lirik dia kayaknya belum nikah ya. Padahal dia sendiri sudah menikah. Waduh, kacau ini. Existential despair ya, existential despair, keputusasaan eksistensial. Tentu saja bukan cuma keputusasaan anggota paduan suara nih. Keputusasaannya konduktornya juga tentu saja gitu ya. Saudara bisa mendapati ini semua di dalam church choir, katanya Connie Willis. Tapi kalau kita mau melihat dari perspektif positif, tentu saja kita bisa melihat hal-hal yang indah yang kita juga bisa pelajari in a church choir, dan bukan cuma the fallen human state ini yang dibicarakan. Betul sih yang dia bicarakan ini nggak keliru ya. Betul kok, itu yang dia daftarkan itu. Memang kita bisa pelajari di church choir. Tapi lebih penting adalah bagaimana setelah itu ya, melalui iman kita overcome itu kan sebetulnya. Juga in a church choir. Kaitan antara memuji, menyanyi dengan apa ya ini? Fellowship misalnya, true communion gitu. Orang menyanyi itu bisa berbagai macam kompetens ya, tapi bisa tetap menyanyi ya. Bisa berbagai macam skill, bisa berbagai macam tingkat umur, tapi menyanyi bersama. Ya, ini kan kita merayakan yang indah, bukan cuma merayakan yang perspektif-perspektif negatif seperti ini. But anyway, yang dia bilang ini sih perspektif yang tetap menarik ya untuk kita gitu. Tapi jangan lupa perspektif positifnya. Terakhir saya, seperti biasa kita membicarakan anti liturgi. Ya. Anti liturgi ini apa saya? Ada liturgi gereja, ya, liturgi yang dibangun berdasarkan firman Tuhan. Ada anti liturgi. Yang paling celaka itu kalau anti liturgi masuk bahkan ke dalam gereja. Instead of liturgi gereja yang menggarami dunia, tapi liturgi dunia yang menggarami gereja. Anti liturgi yang pertama saya, performance oriented choir. Performance oriented choir. Ini bukan sacrifice of thanks ya. Nggak ada kaitannya lagi dengan priestly. Bukan saudara sedang mempersembahkan diri sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur itu berarti kita sudah terlebih dahulu ya mendapatkan. Ini berarti bicara teologi anugerah kan, klasik theology of grace. Ini bicara theology of gift. Tetapi performance oriented choir itu saya, itu membangun menara Babel. Ini adalah penolakan terhadap teologia gratia. Mereka nggak percaya saya dengan yang namanya anugerah. Yang ada adalah saya yang perform ya. Saya yang establish menara ini gitu. Saya yang membangun dari bawah, saya yang menyanyi, saya yang mengekspresikan dan sebagainya gitu. Gak ada hubungan aja dengan Kristus. Ini Christless church choir. Paduan suara yang gak ada urusannya dengan Kristus itu. Karena performance oriented, dan waktu kita bicara performance ini berarti dari bawah, bukan respons terhadap anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan terlebih dahulu kepada kita, lalu sebagai sacrifice of thanks kita mengekspresikan ucapan syukur itu, tapi sesuatu yang dipertontonkan, sesuatu yang di showing off, ya. Dulu waktu saya masih kuliah di Heidelberg, ada satu ini ya tadi itu perdebatan, saya heran, perdebatan seperti itu bisa sampai wah panas sekali, sampai tegang ya. Profesor saya sampai marah-marah gitu ya. Wah heran sekali. Karena apa Karena ada satu gereja ya, gereja di ya agak sedikit di daerah ya masih di Heidelberg sih, Handschuhsheim ya kalau nggak salah namanya gitu, salah satu suburb gitulah. Terus kemudian tuh gerejanya itu mau bongkar balkonnya di belakang, diganti di depan. Jadi mulai sekarang sejak renovasi itu ya, terus kemudian ini church choir nggak akan lagi nyanyi di balkon belakang, tapi akan nyanyi di depan. Wah, saudara, itu perdebatannya ya bisa betul-betul sampai emosi sekali ya gitu. Insist ini theological point di mana ini priestly function choir seperti ini. Ini mulai sekarang gereja ini langsung akan jadi konser setiap kali gitu ya. Kita nggak ada isu ini sih karena kita sudah selalu terbiasa memang menyanyi selalu di depan gitu ya. Tapi di saat menyanyi di depan pun hati-hati ya. Ini bukan konser loh. Ini bukan bukan. Ini adalah sacrifice of thanks yang mewakili saudara dan saya. Lalu terus kemudian
menaikkannya di hadapan Tuhan. Sama sekali bukan performance oriented action, bukan. Kalau kita nggak mengerti ini ya, saya khawatir sekali lagi ya, ini di dalam liturgi paduan suaranya sebetulnya nggak ada kaitannya sama sekali dengan pribadi Kristus. Ini cuma another secular act, ini cuma liturgi dunia yang dibawa masuk ke dalam gereja. Liturgi Menara Babel ya dimasukin ke dalam gereja. Sedih sekali ya, saudara. Lalu kita heran ya, kenapa nggak ada kehadiran Tuhan? Kita berharap kan, waktu khotbah disampaikan, kita berharap ada urapan, ada kuasa Tuhan. Tuhan hadir di sana, kita berharap kan, betul kan? Kita harus berharap yang sama, waktu paduan suara menyanyi, itu kemuliaan Tuhan juga dinyatakan di sana. Takhta kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di sana. Mengapa, Karena ini priestly offering, sacrifice of thanks, dan bukan performance oriented choir. Kalau performance oriented choir, Tuhan, saudara pikir akan bertakhta juga gitu ya, regardless gitu ya. Lu mau priestly nggak priestly gitu ya, pokoknya saya bertakhta juga lah, terserah, saya nggak berubah, saya bertakhta terus. Gitu. Saudara pikir Tuhan akan seperti itu? Gitu. Kita sedang mendukakan Tuhan dengan liturgi Menara Babel kita. Yang kedua, nggak ada prophetic courage, saya nggak mau terlalu lama ya, karena ini sudah dibahas sebelumnya. Yaitu musik yang engage dengan false beauty, dengan keindahan, dengan pleasantness, mere pleasantness. Cuma nada-nada yang menyenangkan saja, tapi saudara nggak dengar ada tegurannya di sana. Wah bagus ya, musiknya bagus ini ya, estetik gitu ya. Tadi kita pagi mengkhotbahkan garam kan, garam itu menarik, garam dan gula itu dua-duanya dimensi estetik kan ya. Dua-duanya karena bicara taste kok itu. Tapi apa bedanya garam dan gula? Kenapa kita bilang kamu adalah garam dunia, bukan gula dunia, apalagi permen dunia gitu ya. Karena garam itu ada aspek ofensif, gula itu nggak ada. Gula itu always menyenangkan, ya. Makanya saudara di dalam bahasa Inggris ada istilah sugar coated. Saudara nggak ada istilah salt coated speech, nggak ada. Ini khotbah kok salt coated banget. Maksudnya apa sih salt coated gitu? Salt sudah nggak usah di coated lagi, sudah salt ya itu salty. Itu akan menyentuh ya luka waktu kena. Wah itu sakit sekali, sakit itu kena garam. Gula nggak punya kekuatan itu, Ini loh, prophetic courage ya. Musik yang seperti ini yang kita perlu, bukan sengaja mau menusuk perasaan orang, bukan itu. Tapi memberitakan kebenaran, dan di dalam pemberitaan kebenaran itu termasuk di dalamnya juga ada elemen menusuk ini tadi. Prophetic courage, ada polemik ya. Dan bukan hanya musik yang cuma ngawang-ngawang keindahan ngawang-ngawang platonik gitu ya. Kind of good ya melodinya. Waduh, harmoni progresifnya menarik ya. Akord apa ya itu tadi kira-kira ya. Tapi nggak ada teguran apa-apa di dalam musiknya. Nggak ada. Atau liturgi yang lain lagi adalah, ini anti liturginya. Kritik sih kritik, tapi kritik yang keluar dari narsisisme. Ya. Ini mirip seperti kayak khotbah. Khotbah yang kritik, tapi kritiknya kritik dari kedagingan sendiri. Kritik dari kejengkelan, ketidaksabaran, dan sebagainya. 4 tahun lalu ya, ini Taylor Swift sempat membuat heboh dengan lagu yang terkenal itu ya. Look what you made me do. Ya, sudah agak basi sih lagu ini ya. Sudah tahun 2017. Menarik kalau sudah melihat kata-katanya ini blame itu ya, kesalahan ya. Judulnya sendiri sudah mengatakan seperti ini. Look what you made me do. Ya, blame-nya itu ditaruh kepada orang-orang yang dia nggak senang gitu. Gara-gara lu gua kayak begini gitu. Wah, victim mentality bener ya ini saya. Kritik. Oh iya kritik, ini kritik saya. Semacam prophetic courage. Bukan sih, ini bukan prophetic courage. Kritik ya, sampai Mark Harris itu mengatakan inilah the first pure piece of Trump era pop art. Ya. Ini waktu Trump masih menjabat ya waktu. The first pure piece of Trump era pop art. Apa maksudnya, Ya, dia menjelaskan ini adalah satu anthem that turns the abrogation of personal responsibility into a posturing statement of empowerment. Ya, Trump banget gitu loh ya. Put aside, itu bukan urusan OE, itu bukan urusan saya. Yang salah itu persoalan itu orang lain, bukan saya. Saya sih selalu benar gitu ya. Jadi instead of bicara saya sebagai pemimpin, saya mesti responsibel, tapi ini terus semuanya digeser. Itu enemy saya sebetulnya, yang membuat saya melakukan ini. Gitu. Jadi kamu jangan salahkan saya. Statement of empowerment. Gitu. Ya inilah saya. Dan tentu saja masih banyak saya liturgi lagu-lagu lain yang seperti ini. Saudara dibawa untuk masuk ke dalam spiritualitas yang seperti itu. Ini persoalan pada orang lain, bukan saya. Gitu. Saya adalah yang the righteous one. Lalu apalagi liturgi yang lain? Liturgi yang lain yaitu minimal space ya, nggak memberikan tempat untuk estetik, khususnya di dalam hal ini mungkin tradisi reform ya, terlalu berlebih-lebihan ya, takut sekali
dengan bahaya lukisan lah, dengan bahaya musik lah, ya, dengan bahaya musik instrumen lah dan sebagainya. Idolatry, idolatry, idolatry gitu ya. Betul sih, kekhawatiran itu sebetulnya bukan nggak ada dasarnya sama sekali. Betul, memang the danger is very real. Saya setuju gitu. Tapi saya akan tanya itu, di mana imanmu? Kalau saudara setiap kali mau nyebrang jalan, hati-hati nanti bisa ketabrak. Memang betul, saya nyebrang jalan itu bisa ketabrak. Tapi di mana imanmu gitu? Orang nyebrang jalan nggak harus ketabrak kok. Orang pasang lukisan nggak harus menyembahnya, nggak harus. Orang mendengarkan musik di dalam kehidupannya nggak harus jadi idols kok musiknya, nggak harus. Jadi khususnya di dalam hal ini ya, mungkin ya tradisi reform yang dengan segala justification-nya mungkin rada miskin ya di dalam urusan seni, gitu. Terus terang saja. Gitu. Gak banding ya di dalam tradisi Lutheran ya, saudara perhatikan ya, lukisan-lukisan, musik bahkan ya, itu you name it lah ya, ini apa, Johann Sebastian Bach lah, apa, Handel atau Schütz atau siapa, ya, yang Katolik kita nggak usah ngomong lah ya. Tapi dibandingkan musician Calvinis ya, musician Lutheran jauh lebih banyak. Karena apa? Ya karena di dalam teologi Luther lebih memberikan tempat untuk estetik ini, di dalam teologi Calvin ya. Rada kecenderungannya khawatir apalagi Zwingli, apalagi Zwingli. Lebih nggak ada tempat lagi, sakramen aja nggak ada tempat gitu, apalagi kita ngomongin musik. Sakramen aja di reduce sampai kepada 2 kali setahun deh, kalau bisa malah 1 tahun sekali kali. Apalagi tentang musik. Jadi ini liturgi yang kita sedang berperang ya sebetulnya. Bagaimana redeem seni, bagaimana redeem musik itu, dan bukan dengan always metode amputasi ya, saudara tahu. Supaya nggak jatuh ke dalam kesalahan, nggak usah ada yang nyanyi gitu misalnya ya. Supaya khotbah nggak salah, nggak usah ada khotbah lagi gitu ya. Misalnya, supaya nggak ada orang salah jalan, nggak usah ada orang jalan terus sudah tidur aja semuanya. Kan kacau ya, penyelesaian seperti ini gitu. Mestinya kita pakai penyelesaian yang lain dong. Bagaimana menyanyi dan nggak harus jatuh kepada idolatry. And yet tetap kritikal, betul itu. Betul yang diinginkan oleh Calvin dan Zwingli. Kita hati-hati karena the dangers of idolatry itu very very real, sangat-sangat nyata. Performance oriented choir itu idolatry sebetulnya gitu. Itu adalah penyembahan berhala, itu menara Babel. Gak ada urusannya dengan Christian liturgy sebenarnya. Tapi kita masih kritis, kita bisa kritis. Terakhir ya, ini paduan suara menyanyi secara komunal. Ini melawan liturgi performance ya, individualis. Sudah performance maksudnya kontra sacrifice of thanks. Ini bukan korban syukur tapi performance. Sudah gitu bukan komunal, individualis lagi. Individualis performance. Pencapaian ya, individual. Individual heroisme. Ya, dunia sekali lagi ya, beberapa waktu yang lalu dikagetkan dengan seorang tokoh apologetik yang heroik ya, individual. Terus kolaps seperti itu. Ada sesuatu yang Tuhan mau belajar gitu. Kita jangan bergantung kepada individual heroisme seperti itu. Paduan suara itu ya, liturginya lain. Saudara susah lah, nggak bisa lah ya. Saudara bahkan bisa kena disiplin kalau sudah menyanyi di choir dan saudara mau tetap pakai paradigma individual heroisme gitu. Yang lain nyanyi tempo segini, saudara lari duluan gitu. Supaya saya adalah leadernya, saya leader gitu. Saya nyanyi selalu lebih cepat. Saya kadang-kadang sebel kalau lihat di dalam liturgi reform ada liturgos atau bahkan mungkin hamba Tuhan ya, menyanyi selalu di depan beberapa. Dia selalu di depan gitu ya. Orang belum dia di depannya terus gitu. Supaya mau nyutukan apa? Saya leadernya, saya lebih cepat, saya lebih semangat. Ini gila orang menyanyi seperti ini gitu. Gak menolong apa-apa sebetulnya. Sebetulnya paradigma yang di dalam itu adalah individual heroisme itu tadi yang perlu bertobat. Karena waktu kita menyanyi core itu kita mesti saling menantikan, kita mesti saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita adalah bagian daripada keseluruhan. Ini against liturgi individual heroisme, nggak ada tempatnya di dalam Christian liturgy sebetulnya. Mungkin yang terakhir ya, melawan celebrity culture. Susah menjadi selebriti di dalam core ya. Kecuali core-nya mungkin cuma 4 orang gitu ya. Ya itu bukan kategori core Itu namanya K-pop kali ya, saya nggak tahu lah. Agak lain lah kalau cuma orangnya 4 orang, 5 orang, terus kemudian, nah itu bisa lah jadi selebriti ya. Tapi kalau saudara menyanyi di dalam core ya, saudara ada anonimus seperti itu ya. Bahkan di dalam ini nggak ada sebutan siapa yang nyanyi gitu. Siapa ya tadi anggota core-nya nyanyi itu siapa? Enggak. Anonimus, remain anonimus ya. Ini liturgi yang membebaskan kita daripada narcissistic celebrity culture ya. Ini belakangan di Indonesia ramai dibicarakan ya.
Celebrity culture, orang menunjukkan kekayaannya, ya. Ini mobilnya, ya. 33 miliar, ini tas-tas mahalnya, ini sepatunya, wah saling mendatangi satu selebriti. Selebriti yang lain dipamerkan dan jutaan orang lihat. Anti liturginya, jelas sekali kan ya. Lalu saudara diam-diam saya nggak kayak gitu, tapi diam-diam subscribe, diam-diam follow, diam-diam stalking. Itu dia pergi kemana ya? Dia lagi ada di mana gitu ya? Against the celebrity culture, ya, kalimat terakhir ya. Yesus mengatakan kalimat yang miris ini ya. Kalimat yang sedih sekali ya. Yohanes 5. Saya mau mengakhiri renungan ini dari ayat ini. Yohanes 5 ayat ke-43. Saya baca ya. Yohanes 5 ayat yang ke-43. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ya tentu saja Yesus waktu ngomong kalimat ini pasti bukan tentang celebrity culture ya. Tapi ini capturing the very essence daripada celebrity culture. Orang yang datang atas namanya sendiri, self-referential. Dia memamerkan dirinya sendiri. Dan kamu menerima gitu. Tapi ada paduan suara yang menunjuk kepada Kristus malah dianggap boring. Ada khotbah yang menceritakan kehebatan dirinya sendiri, malah menarik, malah diterima orang. Wah, ini khotbah ini heran ya, hebat gitu. Ada pengkhotbah yang membicarakan Kristus, malah orang ini apa sih khotbah kayak begini nggak menarik begitu ya. Ada gereja yang menunjuk kepada Kristus, ada gereja yang sibuk membicarakan dirinya sendiri. Yang mana sih? Kalau kita membicarakan diri sendiri, ya ikutlah paduan suara, ikutlah paduan suara. Saudara akan dibebaskan daripada narcissistic celebrity culture itu. Karena Yesus datang bukan dalam namanya sendiri. Dia datang di dalam nama Bapa. Dia menunjuk kepada Bapa. Mari kita merayakan ini hopefully ya di dalam waktu yang nggak terlalu lama bisa ada latihan paduan suara lagi. Lalu ada paduan suara lagi di gereja ya. Ini liturgi yang penting di dalam gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami sudah renungkan bersama-sama dan kami berdoa supaya kami bisa menghayatinya dengan benar, kami mengertinya dengan benar dan kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami dan kami rindu di dalam kehidupan kami boleh terus berubah, diubah oleh Tuhan, jadi semakin berkenan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan berikan kepada kami kesempatan juga bisa menyanyi bersama, meskipun kami tidak join paduan suara, tapi ketika kami memuji Tuhan, ini juga adalah satu paduan suara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gerejamu, Tuhan memberkati jemaatmu, Tuhan memberkati umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.